Ibu Mutia dipersilakan duduk. Podcast akan segera dimulai. 2, 3. Hai semuanya. Oh iya, Cara sebenarnya juga Ruben. maaf. Halo semuanya, Welcome to Pokor. podcast kita berdua. Aku Lisenatira. Aku Ibrahim Nastro Suwito. Jadi hari ini kita mau ngapain? Kita mau kayak berbicara tentang podcastnya anak muda yang lagi ngetren gak sih? Betul banget, kita bakal ngebahas hal yang sangat kontradiktif atau bisa juga enggak ya? Iya. Iya nggak sih? Jadi di situ udah ada 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Reuben Timothy Dijir. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Lisa Rahman. Nah, nanti mereka tuh yang bakal kita wawancarain atau bisa bilang kita tanya-tanya ya. Iya, kita terkait bakal asik-asikan materi-materi yang kita sampaikan sekarang. yang akan kita lemparkan. Nah, jadi di sini tuh pertama-tama nih kita mau ngebahas tentang demokrasi. Wah, demokrasi Jadi ini kan demokrasi itu banget harus bebas berpendapat gak sih? betul. Jadi kalau misalnya mau berpendapat boleh gak sih? Boleh. Nah, tapi apa tuh? Tapi sekarang itu kebebasan berpendapat itu sangat-sangat bebas dan ada juga yang malah melanggar ya. Iya, jadi malah melenceng dari Melenceng. aturan dasar-dasar atau norma-norma di Indonesia gak sih? Kira-kira kalau dulu kita juga diiniin nggak ya aturannya? Kalau dulu tuh justru sebaliknya. Oh, Dulu tuh pas zaman Orde Baru tuh masyarakatnya tuh terlalu takut untuk berpendapat. Oh gitu. Oke. Beda lah ya. Beda sama sekarang ya. Aku tuh udah banyak banget pertanyaannya, mending kita selempar aja ke narasumber ya. Ayo, Silakan. Aku pertanyaan dari aku ya. Boleh. Kan gini nih. Kan sekarang kita boleh bebas berpendapat nih. Nah, ada satu di mana kayak penyuaraan yang sangat di luar nalar gitu. Ya di luar Nurul ya, Say. Jadi itu tuh ada sebuah apa ya? Ada sebuah Kayak gerakan Nah, gerakan itu ada di Jakarta. namanya. Namanya Women's March. Ya. Tapi di Women's March itu terdapat kayak unsur-unsur LGBT Iya, gitu. betul banget. Yang dimana unsur LGBT tuh sangat bertentangan atau kontradiktif dengan Ini apa sih undang-undang atau Undang-undang. norma-norma di Indonesia gitu. ya. Nah, menurut kalian gimana nih bagusnya? Coba kita mulai dari Ruben. Ya kalau menurut saya sendiri sih jujur kebebasan berpendapat itu memang penting baik di mata orang sendiri ataupun di mata negara. Namun jika yang kita lihat berpendapat suara yang mengandung unsur LGBT ini itu tidak menganut segi kepancasilaan, apalagi Pancasila yang satunya, dan mereka juga tidak mematuhi aturan pasal 28 yang bagian J, yang dimana mereka tuh seharusnya mematuhi aturan yang ada juga dan tidak akan mengganggu massa. Dan di sini mereka tidak mematuhi peraturan negaranya sendiri, apalagi Pancasila. Jadi walaupun mereka itu ingin mengutarakan pendapat mereka, namun mereka tidak bisa melakukannya begitu saja, dikarenakan hal yang mereka sudah utarakan itu atau yang mungkin akan mereka utarakan, dikarenakan mereka tidak jadi melakukannya, itu sudah melenceng kepada unsur Pancasila sendiri. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya Pancasila, jadi kalau misalnya dilihat dari sudut Pancasila sendiri, sebenarnya emang sangat-sangat bertentangan ya. Jadi kayak emang kalau berpendapat tuh harus ada peraturannya gitu ya, dasar-dasarnya. Harus ada peraturannya. Bahkan di pasal 28J sendiri, setiap orang berhak mematuhi asas-asas peraturannya yang ada dan juga tidak mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Oh gitu. Coba kita dengar lagi dari satu orang Iya, lagi. iya, Berarti betul gimana? Kalau menurut aku benar kata Ruben, untuk LGBT ini sangat bertentangan dengan pasal-pasal dan undang-undang dasar dari negara Indonesia sendiri. Cuman kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba datang adanya LGBT itu entah dari mana. Dan kita juga nggak bisa mengendalikan orang tuh kayak lu nggak boleh LGBT, lu nggak boleh kayak gini, itu juga nggak bisa kan, karena emang dari psikologisnya mereka emang udah begitu, ya kan. Bisa juga emang dari pergaulan juga, atau nggak bisa juga dari gimana mereka udah disakitin juga. Jadi kalau menurut aku adanya LGBT
ya udah, tapi mereka nggak boleh bikin komunitas untuk LGBT. Dan kata aku kalau misalkan mereka pengen di apa sih diutarakan pendapatnya pendapat gitu. mereka, ya boleh. Maksudnya kayak kita mendengarkan, cuman kalau misalkan kalian pengen bikin nih Indonesia di LGBT nih, itu menurut aku no sih, big no. Karena ya pertama kan kita mayoritas beragama Islam kan, ya. nah makanya dari situ juga agama kita kan udah melarang tuh sebenarnya. Iya. Nah ya udah, kata aku sih kalau misalkan mereka emang ada, ya udah emang ada gitu, tapi nggak boleh dibuat perkumpulan. Nggak boleh. Dan menurut aku ya Indonesia juga jangan kayak kita punya loh orang masyarakat yang Iya. gitu, tapi Iya. jangan seperti negara sebelah gitu. Negara sebelah siapa tuh? Aduh, kayak Kayak jadi boleh ya, Iya meskipun sih. gitu, tapi kita juga kayak LGBT katanya Mutia itu emang ada beberapa Emang orang, ada, tapi cuman nggak boleh diumbar-umbar gitu. Jadi kayak kayak negara ya udah, Indonesia tuh nggak boleh adanya LGBT. iya. Benar kayak gitu ya. Nah, terus kan pertanyaan selanjutnya nih apa? Kalau dari aku sih, kan kalau misalnya sekarang tuh bebas banget berpendapat. Iya. Terus kita kayak banyak banget nggak sih kayak bisa ngomongnya dari Twitter, sekarang ganti jadi X ya? X Jadi ya, X, X. terus Instagram, Instagram. terus yang lain-lainnya. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam bermedia sosial, apakah ada ininya juga larangan-larangan dalam berpendapat? Ya, Apa tuh. sama aja sih kayaknya, atau beda lah kalau di sosial media kan kita nggak tahu orangnya jadi gini. Iya tuh, nah aku juga pernah sering lihat itu ada kayak bisa dibilang bullying dalam Iya, bener banget, komunikasi bener-bener. itu ya. Kayak kalau misalnya aku nggak setuju sama kamu, aku nyuruh orang lain ngikutin kamu gitu kan? Ya itu termasuk kebebasan berpendapat atau enggak sih sebenarnya? Kalau kayak gitu Kalau coba. menurut aku sih itu nggak bebas ya. Itu terlalu bebas itu malah. Kalau misalkan kita emang mau berpendapat juga, apalagi di media sosial yang dilihat banyak orang sampai ke dunia luar, itu menurut aku kalau misalkan kita mau berpendapat, kata-katanya disusun lebih baik, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu sih lebih kayak ya harus sopan aja dalam mengetik, dan pikiran juga kita harus sopan gitu. Nggak boleh langsung kayak lu gitu, dan kata-kata yang kasar tuh nggak boleh sih, kata aku itu. Berpendapat boleh tapi dijaga bahasanya. Dijaga. Oke. Kalau Kata Ruben, Kalau misalnya sudah seperti itu sudah bukan termasuk kebebasan berpendapat lagi, melainkan termasuk hate speech, yang dimana itu sudah melanggar aturan dari kebebasan berpendapat dan juga HAM sendiri. Dikarenakan biasanya hate speech sendiri itu bukan untuk mengutarakan kebebasan berpendapat mereka, namun hanya untuk mengujar kebencian, baik untuk segi orang-orang tertentu ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalnya mereka ingin mengutarakan pendapat di media sosial, mereka juga harus memperhatikan kata-kata mereka seperti yang sudah Mutia tadi dibilang. gitu. nah tapi masalahnya tuh di Indonesia tuh termasuk yang kayak haters netizennya Iya, ngomongnya kasar-kasar tajam-tajam gak ya, sih? Kayak say. tajam-tajam gitu. Heeh. Jadi emang gimana ya? Iya, gimana ya? Orang Indonesia tuh kayak Terlalu jujur nggak sih? Iya, lebih terlalu jujur. terlalu bebas juga. Jadi mungkin ya kita harus lebih ke ngendaliin diri sendiri. emosi kita, terus perkataannya juga apa gitu ya. Kira-kira ada nggak ya pasalnya tentang buat peraturan di media sosial gitu? Ada gak Ben? Jadi cari di Google, cari di Google. Kita Ayo, cari ayo dulu semua. ya, kita cari dulu ya, kita cari dulu. Masa? Ini Ada, tegang ada. banget, tolong. Kita sini kan santai aja guys, santai banget. Sebenarnya harusnya sih. Kayak gitu. Tapi emang jujur ya, aku juga pernah lihat gitu di salah satu akun TikTok ya. Iya. Sebut nama nggak apa-apa kan? Boleh. Nah di situ tuh kayak ada orang yang emang buat hiburan doang. Kayak dia buat bikin video buat hiburan Iya, doang. iya. Tapi malah dikatain itu kayak songong gitu, pamer Iya gitu. kan, bukan, ada juga yang kayak hiburan dia sendiri tapi kayak orang lain tuh malah menyinyirin gitu Nyinyirin nggak gitu. sih? Jadi kayak terlalu bebas gak sih itu maksudnya? Bebas banget. Ada sih pasal 28 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok mati. Antar kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antar golongan. Nah, Itu sih. jadi gitu ya. Iya. Jadi emang udah ada pasalnya Iya, sendiri. sebenarnya udah ada pasalnya ya. Cuman emang kayak kesadaran kita aja yang masih kurang. Bener banget. Jadi Kita nih, harus lebih teliti lagi berarti. jadi nih coba kalau misalnya kalian ada gak kayak pesan-pesan buat Iya. pemuda-pemuda atau remaja-remaja kayak kita itu buat apa ya? Buat kita bisa mengendalikan emosinya. Terus kita bisa bebas berpendapat, tapi harus hati-hati sama harus tetap sama dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia ini kayak norma-normanya, aturan Pancasilanya dan lain-lainnya. Itu gimana? Jadi Ruben dulu. Bisa diulang pertanyaannya. Aduh, Kurang dengar. coba jelasin lagi. Pendengaran saya agak bermasalah. Oke, jadi maksudnya Ibrahim kamu apakah punya saran Atau enggak kayak pesan-pesan gitu? pesan-pesan Supaya untuk orang tuh iya biar orang tuh nggak komentar buruk. iya Gitu loh. bisa bebas pendapat boleh tapi kayak Harus harus ada menjaga aturan aturannya. gitu. Itu gimana? Kalau aturan sih ya jujur aja, kalau sekarang mah susah. Betul. Mau itu aturan internet ataupun aturan lainnya. Soalnya mau apalagi remaja-remaja sekarang mah kan aturan sekolah juga banyak yang dilanggar. Jadi ya agak sulit mungkinnya, apalagi aturan internet. Jadi kalau misalnya pengen ngebuat aturan lagi, kemungkinan besar gak bakal efektif. Jadi lebih ke kesadaran diri. Apalagi kalau misalnya mereka mengutarakan kebencian di internet, kemungkinan besar mereka bakal ketahuan kalau misalnya mereka pernah melakukan hate speech seperti itu, dikarenakan adanya digital footprint. Jadi ya lebih kesadaran mereka sendiri aja dibandingkan dengan aturan baru. Walaupun begitu, menurut saya juga mereka tetap harus sadar dengan aturan yang ada agar mereka juga sadar bahwa apapun yang mereka lakukan itu bukan kemungkinan memiliki konsekuensi baik kecil ataupun besar. Gitu. Jadi emang semua perkataan itu emang ada balasannya ya. Mau di akhir dulu juga tetap ada balasannya. Iya Gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau menurut Mutia, Kayaknya semua jawabannya udah diambil Ruben ya. Jadi aku ikutin Nah, Ruben. coba aja deh coba sendiri kayak, kayak, ya? kayak dari awal kita bicara kan kayak ada tuh orang sekelompok orang tuh yang Iya. kayak Ujuk-ujuk. ujuk-ujuk kayak mengadakan unsur yang di luar dari aturan-aturan di Indonesia gitu. Nih nyebelin. Aduh. Terus ada yang free speech juga, ada keterlaluan bahkan gitu. Ya benar sih kata Ruben, kalau misalkan mau diganti aturannya, ya warga Indonesia kan susah ya, Iya. susah banget. Bukan hanya aturan undang-undang doang, lalu lintas juga udah dilanggar Iya, gitu iya. kan. Itu hal kecil yang sebenarnya gampang itu tuh Iya, itu iya. udah dilanggar kan. Ya menurut aku ya sadar diri lah netizen. Sadar diri. Sadar diri kayak kalian Gimana? tuh kalau Serem melakukan hal sesuatu tuh harus dipikirin dulu, soalnya bisa menjelekkan masa depan kalian gitu. Karena aku sih dengar ya kata mamaku, kalau misalkan mau masuk kerja juga si atasan-atasan itu pasti ngeliat dari sosial media kita, segala macam kita, gitu-gitulah. Itu bener-bener apa ya, terpengaruh banget. Tuh Bang, Terpengaruh banget. background checking Bang. Jadi hal kecil itu akan membuat dampak besar ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mematuhi aturan sedikit aja, aturan kayak aturan di rumah kita misalnya kita patuhin, itu bakal bisa dampak banyak kali ya Iya. buat kehidupan kita sendiri. Nah jadi mungkin itu ya, Kayaknya itu aja sih. kayak itu aja kayak di episode kali ini ya. Iya kayak segini aja dulu lah ya. Iya. Udah Jadi gimana nih? Jadi Intinya intinya itu segala sesuatu yang besar ya. akan dirubah, segala sesuatu yang kecil juga bisa dirubah. Weh. Sekian podcast kami.